Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nafisah Lailatul Qadriyah NIM T2018-4110. Saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang memahami perbedaan gema, gaung, dan pantul. Perbedaan gaung dan gema dalam mempelajari ilmu fisika terdapat salah satu bahasan terkait getaran serta gelombang suara, sehingga terdapat istilah yang memiliki keterkaitan dengan rambat gelombang suara, yaitu gaung dan juga gema, yang seringkali terjadi di dalam kehidupan manusia. Gema merupakan salah satu dari bunyi pantul yang bisa terdengar dengan jelas saat sebuah sumber suara telah selesai diteriakkan. Dapat kalian sebut dengan gema. Nah, misalnya ketika kalian berteriak di suatu lembah atau jurang, maka bunyi pantulannya itu akan terdengar dengan jelas. Gema ini memiliki jarak dengan penghalang yang jauh, sehingga bunyi pantulannya itu nanti akan terdengar jelas ketika kita akan berteriak. Sedangkan gaung merupakan suatu bunyi pantul yang dapat terdengar ketika suatu sumber suara yang diteriakkan belum selesai. Misalnya, ketika kita berteriak di suatu gedung yang besar, maka bunyi pantulannya itu akan bertabrakan dengan bunyi pantulan suara yang asli. Sedangkan bunyi pantul adalah bunyi yang terjadi karena gelombang bunyi menabrak suatu bidang pantul yang kemudian gelombang bunyi itu dipantulkan kembali oleh bidang pantul tersebut. Misalnya, saat kita mendengar suatu suara susulan yang merupakan gema suara aslinya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan jarak penghalang dengan sumber suara. Perbedaan pertama yang dapat kita ketahui adalah jarak suatu penghalang dengan sumber suara. Apabila sumber gelombang suara dekat, maka itu dapat menimbulkan bunyi gaung. Sedangkan apabila sumber gelombang suara jauh dengan penghalang, maka suara pantulan tersebut kita bisa katakan sebagai gema. Yang kedua yaitu datangnya bunyi pantul. Gaung muncul sebelum suara selesai atau berhenti, sedangkan gema muncul sesudah suara berhenti. Misalnya, ketika kita mengucapkan kata halo, maka apabila bunyi pantulannya itu tidak jelas, maka itu disebut dengan gaung. Karena apabila kita mengucapkan kata ha, maka itu bunyi pantulannya akan mengikuti halo, dan begitupun sebaliknya. Ketika kita mengucapkan kata lo, maka bunyi pantulannya juga akan mengikuti suara aslinya, bunyi pantulan aslinya. Sedangkan bunyi gema, ketika kita mengucapkan kata halo, maka itu baru muncul suaranya. Jadi otomatis yang paling jelas itu pada gema. Dan yang ketiga yaitu perbedaan bunyi yang terdengar. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, gaung memiliki sumber suara yang kurang jelas. Mengapa? Karena nantinya ketika sumber suara itu diteriakkan, bunyi pantulan yang asli dengan yang kita teriakkan itu akan bertabrakan. Sedangkan gema memiliki sumber suara yang asli, yang jelas. Dan dari segi perbedaan manfaat, sudah jelas
Gema lebih manfaat daripada Gauh. Mengapa? Karena Gema bisa mengukur kedalaman laut. Jadi nanti ada gelombang suara yang akan dikirimkan ke laut, ke dasar laut. Nah, gelombang suara itu nantinya akan terpantul. Perambatan dari gelombang suara asli terdengar sampai gelombang suara pantulnya itu terdengar. Perambatan ini akan menjadi dasar kedalaman laut tersebut. Rumusnya S sama dengan setengah kali V kali T. S ini merupakan kedalaman laut, sedangkan V merupakan cepat rambat bunyi, dan yang T ialah waktu. Satuannya adalah meter. Yang terakhir yaitu dari segi kecepatan pantulan suara. Dari penjelasan di atas sudah jelas bahwa gaung dan gema itu sangat berbeda. Satu lagi perbedaan gaung dan gema yang dapat dirasakan adalah kecepatan pantulan suara. Gaung mempunyai kecepatan suara yang tinggi dibandingkan dengan gema. Hal tersebut dikarenakan letak penghalang gelombang dengan sumber suara sangat dekat. Untuk menghasilkan gaung ataupun gema, maka yang harus diperhatikan adalah tempat sumber suara. Dan di sini saya menganalisis surah Hud ayat 43 dengan tafsir Ibnu Katsir. Bismillahirrahmanirrahim. Qala sawi ila jabali ya'simuni minal ma' qala la 'asimal yawma min amrillahi illa man rahim wa hala bainahumal mawju fakana minal murakin. Artinya, anaknya menjawab, aku akan mencari perlindungan ke gunung yang dapat memeliharaku dari air bah. Nuh berkata, tidak ada yang melindungi hari ini dari azab Allah selain Allah saja yang Maha Penyayang. Dan gelombang menjadi penghalang antara keduanya. Jadi, keterkaitan tafsiran ayat di atas dengan pembahasan materi seputar getaran dan gelombang di dalam Al-Quran, salah satunya di surah Hud tentang gelombang, sudah tertera pada ayat 43 yang berbunyi, aku akan mencari perlindungan ke gunung yang dapat memeliharaku dari air bah. Nuh berkata, tidak ada yang melindungi hari ini dari azab Allah selain Allah saja yang Maha Penyayang. Dan gelombang menjadi penghalang antara keduanya, maka jadilah anak itu termasuk orang-orang yang ditenggelamkan. Dan tentang getaran berada pada surah Al-Ankabut ayat 37 yang berbunyi, maka mereka mendustakan Syuaib, lalu mereka ditimpa gempa yang dahsyat, dan jadilah mereka mayat-mayat yang bergelimpangan di tempat-tempat tinggal mereka. Penjelasan gempa adalah salah satu contoh getaran. Nah, air bah di sini air yang akan menenggelamkan siapa saja yang kafir. Cukup dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.